Ketika hidup terasa sempit dan segala usaha tak lagi berbuah hasil, mungkin saat itulah kita harus belajar menyuarakan isi hati seperti para nabi terdahulu. Seperti Nabi Ayub yang berdoa, "Ya Tuhanku, aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah yang Maha Penyayang di antara segala penyayang." Allah mendengar, lalu mengabulkan doanya dan mengembalikan kebahagiaannya. Dan lihatlah Nabi Yunus yang berada dalam kegelapan perut ikan, namun ia berbisik penuh harap, "La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minadh dhalimin." Dan Allah menyelamatkannya, sebagaimana Allah menyelamatkan orang-orang beriman yang berdoa dengan hati yang hancur. Kunci merayu Allah bukan pada kata yang panjang, tapi pada keikhlasan dan ketundukan, pada air mata yang jatuh dalam sujud, dan pada keyakinan bahwa tiada satupun doa yang diabaikan olehnya. Jadi jika kita ingin merayu Allah, rayulah dengan ketulusan, dengan pengakuan dosa seperti Nabi Yunus, dan dengan kesabaran seperti Nabi Ayub. Insya Allah, Allah akan turunkan rahmat-Nya dengan cara yang tak pernah kita duga. Lalu bagaimana cara merayu Allah agar Allah menyabulkan doa kita? Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puja-puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan selawat dan salam kita kepada junjungan kita manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, gimana kabarnya, sehat? Bu, pernah nggak kalau lagi doa ngerasa seolah-olah doanya nggak dikabulin? Pernah nggak? Pernah nggak ada kalanya setiap kita doa tahu-tahu langsung dikabulin juga? Nah, buat ibu-ibu yang pada saat doa ngerasa seolah-olah doanya nggak dikabulin, hari ini kita akan kasih cara-cara, Bu. Bagaimana merayu Allah, Masya Allah. Sebenarnya kita merujuk kepada Al-Quran ya. Bagaimana para nabi dapat ujian, tapi berdoa kepada Allah dan diijabah oleh Allah ya. Seperti tadi dikatakan ada doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Doa yang selalu kita panjatkan. Hari ini hadir bersama kita guru-guru kita yang akan mencoba menjelaskan kepada kita adab berdoa. Bagaimana caranya, semoga Allah mengabulkan doa kita. Apa yang harus ada hadir di dalam hati kita. Dan kita akan mengkajinya melalui surah Al-Anbiya ayat 8386. Kesempatan pertama sudah hadir bersama kita guru kita Al-Habib Al-Mukarram Habib Abdullah bin Ja'far As-Saghaf. Untuk itu kepada Habib Ja'far kami silakan. Abdullah. Silakan Habib Abdullah. Terima kasih banyak, alhamdulillah, jazakallah khair kepada Ustadz Dafiq Khalik. Kita doain mudah-mudahan panjang umur, sehat, barakah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Baik semuanya? Alhamdulillah. Semoga semuanya yang hadir di sini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan doa-doanya digabul sama Allah Subhanahu. Amin ya Allah. Semuanya yang menonton cahaya hati di mana saja berada, mudah-mudahan niat hajatnya digabul oleh Allah Subhanahu. Amin ya Allah. Amin. Alhamdulillah
Tadi kita mendengarkan ditanya sama pembawa acara kita, kira-kira pernah nggak merasa nggak doa kita ini nggak digabul sama Allah Subhanahu Wa Taala? Jawabannya kompak banget tuh. Pernah. Nah. Kok bisa seperti itu? Kenapa? Kan begitu pertanyaannya. Tidak seperti para nabi-nabi. Kalau di doa digabul langsung sama Allah Subhanahu Wa Taala. Betul nggak? Contohnya juga apa? Nabi Allah Ayub. Yang luar biasa Nabi Ayub. Ibu kenal Nabi Ayub, Bu? Kenal nggak? Kenal di mana? Itu jangan-jangan Ayub tukang cukur. Nabi Ayub ini luar biasa, Bu, simbol kesabaran. Ya, ente sabar banget kayak Nabi Ayub ente. Begitu kadang-kadang. Kan gitu kan? Nah, itu luar biasa. Nabi Ayub nih orangnya sebenarnya orangnya kaya, Bu. Hartanya banyak. Hartanya banyak. Kemudian keluarganya, anaknya banyak. Istrinya cantik, solehah. Mudah-mudahan kita semua keluarga kita begitu, amin. Oh luar biasa. Iblis iri, Bu. Nah ini kalau yang iri-iri kadang-kadang tuh kayak iblis tuh. Nggak demen tuh, nggak suka lihat Nabi Ayub nih. Dia ibadahnya padahal kaya, anaknya baik, semuanya lengkap, sempurna. Iblis bilang, dia mah ibadahnya begitu karena punya semuanya dapat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Betul nggak? Coba diambil, nggak punya harta, coba diambil, nggak punya anak-anak yang baik, coba dikasih ujian, pasti lupa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata betul Allah Subhanahu Wa Taala ambil apanya? Ambil hartanya, hilang semuanya. Lagi di atas-atasnya, lagi bagus-bagusnya, diambil sama Allah Subhanahu Wa Taala hartanya, hilang semuanya. Istrinya juga, anaknya juga, sampai dirinya dikasih sakit. Tapi berubah nggak, Bu, ibadahnya? Nggak berubah. Terus ibadah rajin, nggak berkurang sedikit pun. Sampai satu waktu ini Nabi Ayub udah kurang ibadahnya gara-gara sakitnya. Baru Nabi Ayub berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di surat Al-Anbiya ayat 83. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massanid durr. Ya Allah, ketika Nabi Ayub merintih kepada Allah, meminta kepada Allah, ya Allah, saya ini dalam keadaan sakit. Wa anta arhamur rahimin. Engkau yang maha paling kasih sayang. Luar biasa, Bu. Ketika ibadahnya kurang, baru minta sama Allah. Bukan ketika dikasih sakit, langsung minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, saya sakit, minta sembuh ya Allah. Kalau kita kan begitu ya, Bu ya. Nabi Ayub nggak begitu. Ini luar biasa nih, Bu. Juga contoh buat kita. Salah satu cara merayu Allah Subhanahu Wa Taala biar doa kita diterima, enggak terlalu memaksa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tolong dicatat tuh, enggak terlalu memaksa. Kadang-kadang doa kita kan maksa, Bu. Apalagi doanya anak-anak muda zaman sekarang. Ya Allah, kalau dia bukan jodoh saya, kalau dia jodoh orang lain, saya juga orang lain ya Allah. Kadang-kadang suka maksa. Enggak, doa itu betul-betul kita mengharap karena kita minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat, pastajabna lahu, langsung digabul sama Allah Subhanahu Wa Taala. Wa kasyafna ma bihi minaddur, diilangin tuh penyakit-penyakit. Luar biasa nggak? Makanya jangan terlalu doa ini, Bu. Rasulullah SAW kasih tahu. Kenapa sih kok doa kita nggak digabul sama Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana mau digabul? Masyrabuhu haramun, mat'amuhu haramun, fa anna yustajabulaha. Minumnya minum yang haram, betul nggak? Makannya makan yang haram. Bagaimana mau digabul? Tertunda itu doa. Jadi ada cara-caranya, Bu. Dilihat pertama, makanan kita bagaimana, pakaian kita bagaimana. Mereka para ambia seperti tadi Nabi Allah Yunus merendahkan dirinya, ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Merendahkan, saya zalim ya Allah, baru digabul doanya. Begitu juga kita. Dilihat, oh saya ini banyak dosa, istighfar dulu. Banyak-banyak minta ampun dulu sama Allah Subhanahu Wa Taala biar doa kita digabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilihat dan dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doa ini nggak sembarang, Bu. Ya, doa itu
Allah Subhanahu wa taala katakan ud'uni astajib lakum. Minta doa kepadaku pasti aku kabul. Kalau nggak dikabul, nah ada tanda tanya tuh di situ. Kenapa kok bisa nggak dikabul? Yang pertama, Bu, catat. Ya. Yang pertama, kalau doa ibu harus yakin kalau doanya diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, harus yakin. Ud'uni wa antum muqinuna bil ijabah, kata Nabi. Mintalah doa kepadaku, antum semuanya yakin kalau doanya diterima. Yang kedua, ya, lihat bagaimana para ambia itu sedang berdoa seperti apa. Tidak memaksa kepada Allah seperti Nabi Ayub tidak memaksa. Ufawid amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Aku serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah tahu apa yang kita mau. Nabi Abdullah Al-Haddad, beliau mengatakan apa? Beliau katakan, ya ilahi wa maliki anta ta'lam kaifa hali. Ya Allah, engkau Tuhan kami. Engkau tahu apa yang aku mau, yang apa ada dalam hatiku. Fadu'ai. Nah, doa ini untuk apa? Syahidun li biftigari. Saksi bahwa kami butuh kepada engkau. Kami hamba butuh kepada engkau. Shallu ala Muhammad. Yang pertama apa Bu tadi? Yakin kalau doanya pasti diijabah. Terus yang kedua apa? Yang kedua, jangan maksa dikabul. Karena pengkabulan doa itu tergantung Allah. Mana yang terbaik buat kita hambanya. Betul? Yang ketiga apa? Lihat apa? Lihat makannya bagaimana, minumnya bagaimana, pakaiannya bagaimana. Jangan yang haram. Jauh dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh siapa? Contoh daripada para nabi-nabi kita terdahulu seperti Nabi Ayub, seperti Nabi Yunus, seperti Nabi Ismail yang luar biasa patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nih ibu doa-doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Emang ibu mau doa apa sih? Mau doa apa? Hah? Kawin lagi. Oh. Mau kawin lagi Ustaz? Jangan kawin lagi. Jadi kita ini kalau mau digabul doa kita yang pertama jangan makan yang haram. Allah. Ya, jangan makan yang haram. Seperti Nabi Ayub ketika beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala doanya diterima oleh Allah taala. Semua yang dia minta diterima kenapa? Karena kesabarannya. Allah. Karena kesabarannya. Allah. Nabi Ayub ini sabar luar biasa. Padahal diambil hartanya, diambil anaknya, diambil semuanya. Kemudian Allah wa atainahu ahlahu. Dia akan diberikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dibalikan lagi, penyakitnya dihilangin, hartanya dikasih lagi. Itu berkat apa? Berkat serah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Bu bisa nggak Bu? Bisa serah diri, bisa jangan menjas Allah, ya Allah kenapa sih kok doa saya nggak digabul? Jangan. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala yang baik dan tenang. Karena doa adalah teriakan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada lagi Bu, kalau kita mau dikabul doa, kita lihat mereka para anbiya Allah Subhanahu wa taala tidak tinggal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau itu dikasih musibah, mau itu diuji, tidak pernah tinggal ibadah. Jangan kalau pengen doa buru-buru ibadah, cepet-cepet sholat, tapi bagian udah dikasih digabul doanya lupa. Ada yang begitu? Lagi sakit ya Allah, sembuhin ya Allah, saya pengen sholat, saya pengen ibadah. Dikasih sembuh jauh. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan doa-doa kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Habib. Bu, doanya apa tadi yang dibaca sama Nabi Ayub? Doanya apa? Ani masaniyaduru wa anta arhamur rahimin. Coba diulang. Ani masaniyaduru wa anta arhamur rahimin. Itu kalau lagi sakit baca doa itu, ya. Sakit baca doa itu, ya. Insyaallah dijawab. Ya. Sambil diusap ya, Bib ya. Ambil diusap ya. Ani masaniyaduru wa anta arhamur rahimin. Bu. Iyanya lemes banget ini Ibu. Yang mau nanya siapa, angkat tangannya. Silakan Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Suprapti dari Majelis Taklim Al-Sa'adah. Iya, Bu. Izin bertanya Habib. Silakan. Kalau Allah Maha Penyayang, kenapa dia membiarkan hamba yang dicintai, bahkan seorang nabi seperti Nabi Ayub, disiksa atau diuji dahulu dengan penyakit? Apakah penderitaannya itu juga bentuk cinta dari Allah? Ya Habib, mohon jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan logika ya. Iya, Kalau iya. Nabi kan dicintai Allah, tapi kenapa Nabi Ayub malah dapat begitu banyak ini dalam kacamata manusia? Iya. Itu penderitaan gitu kan, gitu dikasih sakit, hartanya diambil, ditinggalin istrinya, anak-anaknya semua. Silakan Habib dijawab. Habib. Iya, tapi konteksnya mungkin bukan disiksa kali ya. Bukan disiksa, bukan, Ya, tapi bukan. mendapatkan penderitaan dari kacamata Ya. manusia, ya. Jadi kenapa seperti itu? Karena kita harus tahu. Karena kita harus tahu bahwa Allah ketika memberikan ujian. Allah ketika memberikan ujian ke hambanya atau musibah ya. Musibah itu bisa berupa penyakit, bisa berupa apa saja. Nah ketika memberikan ujian itu ada pasti hikmahnya. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, idza ahabballahu abdan ibtalah. Apabila kita atau Allah Ta'ala cinta kepada seorang hamba, maka akan diberikan musibah. Diuji. Musibahnya itu bisa diuji. Musibah itu ada 3 Bu. Bisa ujian, bisa teguran, bisa ya adab dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ujian bagi mereka para Ambiya, para orang-orang soleh. Diuji biar naik derajatnya lagi. Biar naik, biar dekat lagi dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Teguran bagi kita nih yang kadang-kadang suka melenceng kanan, melenceng kiri. Sholatnya jarang-jarang. Kadang-kadang suka bohong. Nah ditegur nih biar lurus lagi. Dikasih musibah sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau siksa tadi, kalau adab tadi itu bagi orang yang ingkar, yang berani menantang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diadab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi setiap ujian itu pasti ada hikmahnya, ya enggak? Contohnya gini, kalau kita datang ke dokter, kemudian dokter suruh apa? Suntik, sakit nggak suntik? Sakit. Sakit. Tapi kita mau loh disuntik. Kenapa? Karena kita tahu di balik itu ada kesembuhan. Begitu. Jadi pandangannya, kacamatanya harus husnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu. Mudah-mudahan terjawab tuh ya. Kita semuanya jangan su'uzon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, harus husnudzon. Apa yang kita dapat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Lihat nih, ini kira-kira ujian, apa teguran, apa siksaan nih. Nah itu, jadi kalau Allah ngasih pasti yang terbaik. Sebagaimana ibu kepada anaknya pasti kasih ujian dan sesuai kadar kemampuan. Kalau Nabi Ayub seperti itu, dikasih seperti itu kenapa? Karena Allah tahu Nabi Ayub mampu. Dan disitulah kasih sayang Allah kepada Nabi Ayub agar Nabi Ayub meminta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masya Allah. Amin. Ya Rabbal. Nah, mudah-mudahan nih ibu-ibu ya, kalau dikasih ujian ya terima, insya Allah ada hikmahnya di belakang. Jangan suuzon bilang ini adalah siksaan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bisa Bu kira-kira? Insya Allah. Amin. Masya Ya Allah. Rabbal Terima kasih Alamin. banyak. Terima kasih banyak Habib. Bu. Jadi kuncinya kalau dapat ujian dari Allah, ya kalau kita rajin ibadah ya. Iya. Kalau kita rajin ibadah, udah rajin ibadah kan suka banyak gitu ya Bu ya. Ya Allah saya udah rajin sholat, zakat, sodako, kenapa doa saya nggak dikabul? Gitu kan, suka gitu kan. Padahal bisa jadi ini salah satu caranya Allah buat nguji kita. Buat nguji Yang kedua bisa jadi kalau belum dikabulin, mungkin diganti sama yang lebih baik. Ya kan Yang gitu lebih ya Bib ya. Karena Iya. Allah lebih tahu. Allah lebih tahu apa yang kita butuhin, Betul. bukan yang kita mau, gitu ya Bib ya. Ini ada ayatnya tadi, ada satu ayat yang tadi Habib juga ada sempat sebutkan di ayat ke-85 surah An-Anbiya, dikatakan wa Ismail wa Idris wa Zulkifli kullu minas sabirin. Semuanya itu adalah orang-orang yang sabar. Makanya gitu ya. doa-doanya dikabul. Makanya doa Doa-doa dikabul. dikabul. Karena kesabarannya itu ya Habib ya. Makasih banyak. Terima kasih banyak ya Habibi. Wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata
إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلوا على نبي محمد. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Kita kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Bu, masih ingat doanya tadi apa? Doanya Nabi Ayub? Doa ini biasa dipakai ya. Ini kan doa Nabi Ayub bilang, ya Allah aku ada penyakit. Dikasih doa namanya Anni masaniyad duru wa anta arhamur rahimin. Sambil pegang tempat yang sakit. Sama-sama. Anni masaniyad duru wa anta arhamur rahimin. Catat. Bu, catat. Sampai rumah lupa. Astagfirullah. Baik, selanjutnya kita langsung dengarkan kajian bersama dengan guru kita Kiai Haji Fatullah yang akan melanjutkan kajian tafsir kita yaitu surah Al-Anbiya ayat 87 hingga 88. Silakan Kiai Fatullah, fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak ngejawab salam saya doain yang kompak ngejawab salam saya dengan sempurna masuk surga paling depan. Sama tas-tasnya. Pohon salam tumbuh di sawah. Cakep. Jatuh ke kali di gorogaji. Cakep. Saya doain ibu-ibu kalau yang kompak ngejawab salam saya insya Allah bisa pergi haji. Amin. Ya Robban. Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Fadilatul mukarramin para alim ulama, segenap seluruh cahaya hati Indonesia yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih lagi host yang paling ganteng, paling tampan, kalau senyumnya di depan anak perawan, yaitu Ustadz David Khalid. Mata Allah fituli hayati. Amin. Kita doakan semoga beliau Allah tambahkan kesehatannya. Amin. Allah tambahkan keberkahannya. Amin. Allah tambahkan umurnya. Amin. Dan Allah tambahkan bininya. Jangan. Sampai tadi yang aminnya paling ngecap. Lah mana orangnya? Bu, ngantuk pelapar. Tadi sudah disampaikan oleh host kita tentang mengenai tafsir surat Al-Anbiya ayat 87 dan 86. Catat ini masalah mengenai doa siapa? Nabi Yunus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhannuni izhaba wa ghadiban fazanna allan naqdiru alaihi. Kemudian saya lupa tuh. Fanada fi zulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Wa dhannuni, dhunun itu apa? Artinya kisah Nabi Yunus dan sebuah ikan yang besar disebut ikan nun. Sekarang diartikan ikan kecil apa besar tuh ikan? Besaran mana pulsa sama ikan paus? Enak aja loh. Izhaba mughadiban. Nabi Yunus dia pergi meninggalkan umatnya dalam keadaan marah. Betul. Fazanni allan naqdiru alaihi. Kemudian
Nabi kata Allah dia mengira, kata Allah kami akan menyulitkannya. Padahal Bu, assalamualaikum, ini urusan marah-marah. Nabi juga bisa siapa yang emosi Nabi siapa? Nabi Yunus. Kenapa dakwah selama 33 tahun cuma yang ikut bersama Nabi itu cuma 2 orang. Ustazah siang dan malam ngajak sama jamaahnya, yang ikut amin cuma 1 orang, ngedumel nggak? Kejadiannya ustazah sono, ramenya di sini. Bu, ngajak dakwah sama orang itu susah Nabi Yunus marah meninggalkan umatnya kaum Nainawa, pada saat itu kagak mau mengikuti ajaran daripada Nabi Yunus. Kemudian meninggalkan keadaan marah, tanpa izin Allah, dia tidak berdoa kepada Allah dan menyangka itu adalah marahnya dia. Allah juga Maha Tahu, tapi kata Allah, jangan engkau mengira kami tidak akan menyulitkanmu wahai Nabi Yunus. Jadi husnuzan saja Nabi Yunus kepada Allah Subhanahu. Allah juga Maha Tahu. Begitupun kita, marah-marah kita, Nabi saja bisa marah hampir lagi tapi marah harus ada sebab, harus kontrol dengan iman. Fanada fi zulumat. Kemudian Nabi Yunus berdoa kepada Allah di waktu yang sangat gelap, di perut ikan di sini ikan paus, sama ikan nun, mana yang benar nih? Bayangin, sebentar aja bayangin begini. Di perut ikan nun yang besar, tanpa adanya pernafasan, gelap gulita, sangat gelap. Fanada fi zulumat. Nabi Yunus berdoa kepada Allah dalam keadaan sangat gelap. Apa doanya? Dengerin. Ala ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ceramah kalau keadaan lapar begini. Ya Allah, tiada Tuhan selain engkau subhanaka, dan engkau maha suci. Subhanaka ini kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya kami Nabi Yunus orang sesungguhnya menganiaya diri sendiri. Ini kuntu minaz zalimin, kami termasuk orang-orang zalim. Nabi saja berdoa kepada Allah, marahnya kita harus banyakin doa kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Masya Allah, terima kasih banyak Gurunda Kaifatullah. Bu, Nabi Yunus, Nabi Yunus kenal? Itu kan akhirnya terpaksa harus naik ke atas kapal laut dan akhirnya dilempar. Karena undian akhirnya beliau yang kalah dilempar ke dalam laut di tengah malam. Sampai ada istilah beliau ini sudah sampai dilempar di tengah laut, gelapnya malam, masuk dalam dalam perut ikan paus, bukan ikan hiu. Ya makanya ada doanya tadi, apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Kenapa Nabi Yunus bisa ada di tengah laut? Nanti kita lanjutkan ya kisah Nabi Yunus sampai akhirnya beliau dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan berbagi keberkahan hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia bersama dengan Luwak White Coffee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kuis Cahaya Hati Indonesia berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee. Bu, masih hidup? Ngantuk lapar? Dari Luwak White Coffee akan membagikan hadiah kepada ibu-ibu sebesar 1 juta rupiah dipotong
Siapa yang mau hadiah 1 juta dari Luwak Wet Coffee, tunjuk tangan. Yang seragamnya belum lunas, yang mana orangnya? Nah, ibu ini, silakan ibu. Hati ibu. Di sini ibu. Mic-nya sedikit dikatasin. Di bawah bibir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa? Ibu Mas Mana. Ibu Plasmanan. Mas Mana. Oh, keren Plasmanan. Ibu Ya, Pak. tinggal di mana? Asli Keranji. Oh, tinggal di mana sini? Keranji. Anak berapa? 2. Dari suami yang keberapa? Ibu, Ya, mau hadiah 1 juta enggak? mau. Pak. Dari Luwak Wet Coffee. Iya. Kalau ibu bisa menjawab pertanyaan dari saya. Oke. Tadi saya membahas surat apakah dan ayat berapa? Itu surah Al-Anbiya. Ya, Yang Pak Ustadz bawa tadi Ya. dari ayat 86 sampai 88. 87. Ya, sampai 88. Bu, bener enggak? Cius, Yus. alhamdulillah. Lillah. Ibu mendapatkan 1 juta rupiah dari Luwak Wet Coffee. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita kasih alhamdulillah. Ibu silakan diterima, tepuk tangan dong. Ustadz. Bu, Ya. rencananya duit 1 juta dari Luwak Wet Coffee mau dibeliin apa? Aduh, pengennya mah Pak Ustadz buat pelunasan haji. Masya Alhamdulillah. Insya Allah lunas berkah dari Luwak Amin, Wet Coffee. amin. Ibu mendapatkan 1 juta rupiah Amin. untuk pelunasan Haji. haji. Takbir. Allahu Akbar. Bisa, itu saja yang dapat kami sampaikan. Insya Allah kita akan kembali. Cahaya hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلوا على نبي محمد. Baik pemirsa, ini dimanapun saja Anda berada, hari ini kita akan lanjutkan lagi kajian kita surah Al-Anbiya. Kalau tadi di awal kita sudah mendengarkan ya kajian bersama dengan Habib Abdullah. Nah selanjutnya Ustadz Fatullah, sekarang kita kembali lagi ke Habib Abdullah untuk mengkaji lagi surah Al-Anbiya. Ayatnya adalah ayat 89 hingga 90. Untuk itu kami persilahkan Habib Fadl. Alhamdulillah. Kita sekarang membahas tentang Nabi Zakaria, Bu. Halo Al-Anbiya. Surat Al-Anbiya ayat 89 sampai 90 itu tentang Nabi Zakaria. Tahu kan Ibu Nabi Zakaria? Nah, Nabi Zakaria ini luar biasa, Bu. Sama, kesabarannya juga luar biasa. Beliau memiliki istri yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa hamil atau mandul. Tapi beliau setia, Bu. Luar biasa sama istrinya. Setia, sayang, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi di waktu tua, di umur 70 tahun, ada yang bilang 89 tahun atau 90 tahun. Merasa kesepian juga, Bu. Tidak punya anak. Makanya jangan takut, Bu. Kalau misal contohnya kita punya menantu atau anak, belum punya anak, doa aja sama Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti akan mendengar kita. Contohnya Nabi Zakaria. Ya, Nabi Zakaria. Beliau ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, wa Zakaria idnada rabbahu. Ya Allah, Rabbi la tadarni fardan innaka khairul warithin. Udah di akhir-akhir umur tuh, Bu. Beliau minta sama Allah, ya Allah, jangan tinggalkan saya sendirian. Gak punya keturunan. Ya Allah,
berikan saya keturunan. Wa anta, dan engkau adalah khairul, sebaik-baiknya memberikan keturunan. Luar biasa. Enggak namanya dia putus asa. Terus meminta dan meminta. Tapi enggak cuman minta, Bu. Dibarengi dengan kebaikan-kebaikan. Beliau itu selalu berbuat baik. Kedua, suami istri. Wa innahum kanu mereka selalu berbuat baik sehingga doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh buat kita. Kalau kita di dalam kehidupan dunia doa belum digabul-gabul, jangan takut. Buat pemirsa juga di rumah sana, jangan takut. Allah Maha mendengar doa kita. Allah Maha mendengar doa kita. Lihat Nabi Zakaria yang sudah tua dengan berdoa dan berbuat baik. Apa yang terjadi? Dikabul doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang terjadi? Dia berbuat baik, dia yakin sama Allah, dia khusyuk sama Allah, dia berbuat baik dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di umur 70 tahun dikasih keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada beberapa syaratnya, enggak boleh ngomong, diam aja, puasa bicara. Nah, kita begitu. Perbanyak sholawat, perbanyak sodakoh. Kalau punya hajat, punya niat, punya supaya doanya itu seperti Nabi mau dikabul. Yang pertama, kudu sabar. Gak boleh putus asa. Nabi Zakaria gak putus asa, Bu. Dia sabar. Dia selalu meminta kepada Allah Ta'ala. Dia merintih dan berdoa. Rabbi la tadarni fardan, innaka khairul warithin. Ya Allah, jangan kau tinggalkan aku sendiri. Engkau sebaik-baiknya pemberi keturunan. Ini sering dibaca nih doanya, Bu. Khususnya buat yang belum punya keturunan. Bisa juga dibaca buat yang belum punya jodoh. Biar gak sendiri. Nah, perbanyak tuh. Nah, mudah-mudahan semuanya digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya dapat contoh. Ada contohnya. Kayak tadi Nabi Allah Ayub ada contohnya. Nabi Zakaria ada contohnya. Alhamdulillah, permasalahan kita setiap hari itu sudah Allah kasih contoh. Di mana? Di dalam Al-Quran dengan para nabi-nabi. Nabi sama seperti kita, Bu. Nabi manusia. Nabi juga berdoa kepada Allah. Tapi Nabi kasih contoh. Nih kalau berdoa seperti ini. Nih dibarengi dengan kebaikan. Nih jangan lupa sama Allah. Nih hayo sedekah. Itu contohnya buat kita. Nabi kita Nabi Muhammad juga menjadi contoh. Alhamdulillah. Nah, kira-kira saya tanya ibu semuanya ini, mau nggak doanya digabul sama Allah Subhanahu Wa Taala? Mau. Yang penting yang pertama seperti Nabi Zakaria, istiqomah. Jangan putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali berputus asa. Ya, saya udah doa, Bu. Dari saya sholat udah. Doa udah kok nggak digabul-gabul, jangan, nggak boleh putus asa. Kita harus yakin bahwa doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Nabi Zakaria yang sudah 70 tahun dan divonis istrinya tidak bisa punya anak, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak. Alhamdulillah. Mau seperti itu, Bu? Mau nggak? Punya nggak doa yang belum digabul-gabul? Punya nggak? Punya. Apa Bu doanya yang belum digabul-gabul? Bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau berjumpa dengan Nabi? Mau berjumpa dengan Rasul? Mau ketemu Nabi Zakaria? Mau ketemu Nabi Idris? Mau ketemu Nabi semua para Nabi? Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdoa dengan yakin dan dilihat kita punya diri berbuat baik, insya Allah doa dan hajat kita digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sedikit sebelum ditutup, kalau mau doa jangan lupa memuji Allah. Alhamdulillah dibaca, sholawat dibaca, diakhiri dengan sholawat. Jadi alhamdulillah, sholawat, sebutkan doa-doa ibu dan ditutup dengan sholawat. Itu aja Ustadz. Baik, terima kasih banyak ya Habibi. Bu, pengen doanya dikabul? Nah, buat yang tadi nih kita belajar ya. Kalau tadi belajar yang awal dari Nabi Ayub.
Yang kedua belajar dari Nabi Yunus. Nah sekarang kita belajar dari Nabi Zakaria. Yang pertama bicara penyakit, yang kedua bicara dia mendapatkan amanah, dia ngerasa gagal, keluar akhirnya meninggalkan amanah tersebut, tapi akhirnya merendahkan diri di hadapan Allah, mohon ampunan pada Allah. Nabi Yunus ya, akhirnya Allah kabulkan, akhirnya begitu dia kembali kaumnya menjadi hamba-hamba Allah yang taat. Yang terakhir tadi Nabi Zakaria diuji, nggak punya anak, nggak punya keturunan, tapi ada doanya, Robbi la tazarni fardan wa anta khairu warisin ya. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairu warisin. Insya Allah dikabulkan oleh Allah. Tapi syaratnya kata Habib tadi. Pertama apa Habib? Harus tadi ya, pertama harus jaga makannya yang benar, rajin sholatnya, ibadahnya tetap istiqomah, prasangka baik sama Allah. Terus yang tadi terakhir apa tadi Habib yang terakhir? Tadi yang mana tuh? Yang terakhir tadi buat supaya doanya dikabul tadi makannya dijaga. Mat'amuhu, jangan sampai makan yang haram, ya. Dijaga, minumnya dijaga, yakin sama Allah. Yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Engkau bakal diijabah. Pasti akan diijabah Allah seperti keistiqomahan yang dijalani oleh Nabi Zakaria. Baik, siapa yang mau nanya angkat tangannya? Angkat tangannya yang mau nanya, silakan. Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ade Badriah dari Majelis Ta'lim Nurul Iman. Izin bertanya Habib. Silakan. Saya sering berdoa, mohon minta jodoh untuk anak saya. Oh iya. Sering sekali, tapi sesuai dengan keinginan saya. Ya mungkin dengan kriteria yang bagus-bagus, ya tapi sampai saat ini belum dikabulkan. Apakah berarti Allah mau saya itu merubah mungkin kriterianya terlalu muluk-muluk apa gimana? Ya terus bagaimana gitu Habib, doa saya supaya cepat terkabul. Itu Habib, mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Emang orang kalau doa pengennya sempurna ya. Sempurna. Pengen jodohnya dapat laki yang kaya ya Bu ya. Ganteng, cakep, kaya lagi Bu ya. Iya. Baik hati lagi ya Bu ya. Nah kenapa kok gak dapet ya gitu. Ini pertanyaannya mewakili semuanya kayaknya nih. Semua kita pengen doanya sudah punya apa namanya tuh? Sudah punya kriteria sendiri-sendiri. Ini mau ini. Kayaknya maksa doanya sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan nggak boleh, boleh. Ya, kita minta sama Allah apa aja minta boleh, silahkan. Tapi kan yang namanya ijabah Allah yang tahu. Allah yang ciptain kita. Kita ini diciptain oleh siapa? Allah. Maka Allah yang tahu kita. Bagaikan anak, Bu, anak kita kepada anak kita ketika minta sama kita. Umurnya masih 7 tahun Bu. Dia mintanya motor RX King. Jelas banget dia mintanya nih. Umurnya 7 tahun. Mintanya RX King. Kira-kira dikasih nggak sama ibu? Nggak mungkin dikasih. Tapi dikasihnya sepeda. Begitu Bu. Tergantung daripada kadarnya kita. Jangan muluk-muluk ya Bu. Tapi minta boleh nggak? Boleh. Tapi kalau dikasih yang lain terima. Alhamdulillah. Ya nggak jauh-jauh lah, ya nggak? Mintanya nggak jauh-jauh. Kalau apa namanya? Kalau karyawan mintanya karyawan yang udah tinggi, ya dikasih karyawan itu juga tapi lebih rendah lagi. Begitu Bu. Nah nggak? Ya mudah-mudahan nggak ada yang harus dirubah doa itu. Doa silahkan apa aja doa silahkan. Tapi kalau nanti belum dikasih ya terima. Alhamdulillah. Kenapa? Karena kita nggak tahu Allah lagi ngasih doanya melewat apa, yang seperti apa. Nanti dikasih jodoh yang mungkin nggak begitu sesuai dengan kriteria ibu, tapi itu manfaatnya dunia dan akhirat. Selalu ya berdoa buat anaknya Bu, jangan sampai tidak berdoa. Doa seorang ibu kepada anaknya luar biasa, nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pelit-pelit doa sama Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pertanyaannya, sudah mewakili semuanya, tapi jangan takut, Allah pasti kabulkan doa dan doa itu sesuai apa yang kita
terima yang kita bagus untuk kita. Nah, mudah-mudahan terjawab daripada pertanyaannya. Amin ya Allah. Terima kasih banyak Habib Bu. Udah kejawab? Udah ya Bu ya? Iya ya, makanya kriteria jangan tinggi-tinggi. Pengennya semuanya, boleh semuanya. Tapi begitu dapat jodoh, terima ya kan gitu. Mudah-mudahan Allah kasih kebaikan buat semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Pemirsa, kita kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Bu, tadi cerita tentang Nabi Yunus. Bu, Nabi Yunus. Kenal sama Nabi Yunus? Nabi Yunus orang mana? Kranji. Itu mah Yunus yang di sini sebelah. Nabi Yunus. Nah, kenapa Nabi Yunus bisa ada di atas perahu? Kenapa Nabi Yunus bisa akhirnya dilempar ke tengah laut dan masuk dimakan oleh ikan paus? Kenapa bisa berdoa? Nah, ini akan diceritakan lanjutnya oleh guru kita Kiai Haji Fatullah, dan juga nanti Kiai Fatullah akan melanjutkan kajian kita yaitu surah Al-Anbiya ayat 91 hingga 92. Silakan. Bu, ngantuk lapar. Kita terusin kisah Nabi Allah Yunus alaihis salam. Nabi Yunus adalah termasuk orang yang mendapatkan salah satu banyak mukjizat. Kenapa? Ditolong sama Allah ketika berada di perut ikan. Ini ikan nun, ikan paus, yang sebelah kan ikan hiu. Gue pulang nih lama-lama. Bu. Kaum Nabi Yunus itu kaum Nainawa disebut. Yang tidak mau dan menolak perintah dari Nabi Yunus untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat itu Nabi Yunus menumpang ke salah satu perahu. Kapal apa Ibu? Hah? Kapal perahu. Emang ada kapal perahu? Nah, ketika marah-marah sambil ngoceh-ngoceh nih, pokoknya kalau orang marah gimana Bu mukanya? Sambil ngoceh-ngoceh diminta, hai nakoda izinkan saya mau menumpang di perahumu. Karena pada saat itu perahu tersebut banyak muatan. Ada kambing, ada monyet. Monyetnya lihat kemari. Pojok orang keranji gini banget mak gua. Banyak bawaan, akhirnya kapal tersebut, perahu tersebut oleng. Ibu tahu oleng? Oleng gini Bu. Ombaknya begitu besar menghantam perahu tersebut. Pada akhirnya nahkoda bilang, hei yang berada di kapalku, yang di perahuku. Cuma harus ada untuk mengimbangi perahu saya, harus ada yang dikorbankan. Di antara kalian siapa pada kagak mau? Akhirnya inisiatif dari nahkoda tersebut dikocok dan dikocok dan ingatnya arisan aja lu pada. Dikocok nih singkat Ustadz ini banyak panjang ceritanya. Ya. Dikocok keluarlah namanya Nabi Yunus. Dikocok lagi tuh. Dua kali Keluar nama Nabi Yunus. Dikocok lagi. Keluar siapa? Nabi Yunus lagi. Akhirnya Nabi Yunus dilempar, dijorokin. Bayangin pada saat itu ombak besar, air tidak tenang menghantam perahu tersebut. Mau nggak mau, ibu bayangin seandainya ibu di dalam perahu tersebut, bagaimana? Dicemplungin di tengah-tengah laut, dijorogin, bayangin 1 jam. Dilemparin tuh Nabi Yunus, dok Allah perintahkan, hai ikan nun, tuh lu lahap nabiku, Nabi Yunus alaihis salam. ditelan tuh, put. Kenyang dia.
kenyang, masuk ke dalam perut ikan nun, dan pada akhirnya disitulah Nabi Yunus introspeksi, evaluasi. Kenapa kaumnya ditinggalkan begitu saja? Dia putus asa dari rahmat Allah. Padahal katanya begini, hai kaumku, karena kalian tidak beriman kepada Allah, 3 hari lagi nanti Allah akan mengazabmu. Hai kaumku, marah-marah. Siapa bu? Siapa yang marah-marah? Nabi Yunus. Ibu kenal Nabi Yunus? Kenal dari mana? Kranji. Akhirnya diberdoa kepada Allah, ya Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, tiada Tuhan selain engkau, subhanaka, engkau maha suci. Ini kuntu minaz zalimin, sesungguhnya saya termasuk orang-orang yang zalim. Nabi Yunus ngaku orang zolim karena akibat marah-marah dakwah kepada kaum yang kagak mengikuti selama 33 tahun dakwanya. Cuma 2 orang yang ikut marah-marah. Bagaimana dengan kita? Buatlah Allah cemburu kepada kita. Banyakin doa. Lagi keadaan susah, sulit, kagak punya duit, beras tinggal dikit, telur tinggal 1. Pakai telur lagi tinggal 1. Indomie tinggal sedikit lagi, makan besok pakai apa? Apa? Nih ayat ini menjelaskan, memberikan solusi bagi kita yang mempunyai problem. Pengen dapat duit banyak gak? Pengen umroh? Pengen. Agak tenang hati? Risau? Pengen. Baca, ayo sama-sama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doa ini diamalin saat kita lagi keadaan sulit, risau, gelisah, saat kita menghadapi sesuatu yang mungkin bisa membawa kesedihan, kedukaan. Bahkan banyakin baca doa, insya Allah Allah akan berikan jalan keluarnya di saat kita lagi butuh doa. Duit lagi. Orang rajin duit ngerti banget. Bo. Nah, kita kembali nih mukjizat Ya. yang diberikan Allah kepada Siti Maryam. Ya. Nih singkat aja nih. Jadi Siti Maryam pada saat ini diuji sama Allah keimanannya. Ini kita balik ke surah Al-Anbiya ya. Surat Al-Anbiya ayat 91. 9192 ya. Saya langsung artikan saja. Kesimpulannya begini, bahwasanya Siti Maryam diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan di Baitul Maqdis dititipkan Siti Maryam nggak ketemu laki-laki. Nggak ketemu orang laki-laki. Kemudian Siti Maryam mendapat Mukjizat. bukan mendapat anak. Allah kasih hadiah tanpa seorang ayah, ya. tanpa seorang bapak, padahal di Baitul Maqdis Siti Maryam tidak tersentuh apapun yang namanya dari laki-laki. Bu. Nah, kemudian Allah meniupkan ruh kepada Siti Maryam dan alhamdulillah Siti Maryam hamil tanpa seorang ayah. Akhirnya difitnah, dihujat, dirumpin sama orang-orang, bahkan ada diasingkan Siti Maryam. Tapi Siti Maryam ketika diuji sama Allah, difitnah, wajar kok orang hamil, perempuan hamil tanpa seorang akhirnya diintimidasi, bahkan diteror, bahkan diusir. Bayangin saja. Tapi sekarang wanita sekarang hamil di luar nih, bahkan dia bahagia. Kalau ada model orang sono ada di sini, lah mana orangnya? Bu, Siti Maryam diuji sama Allah, mengandung tanpa seorang ayah. Kemudian Allah meniupkan ruh, akhirnya keluarlah siapa anak tersebut? Aisyah. Nabiullah Isa alaihissalam. Ya Bu ya? Baik. Ya baik Ibu. Bu. Ternyata ujian Allah itu banyak yang diberikan kepada orang-orang saleh. Tapi yang kita lihat adalah bagaimana orang saleh ini menghadapi ujian adalah kesabaran, Bu. Bu. Sabar. Nah, itu dia. Yang mau nanya siapa, angkat tangannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Fuji dari Majlis Salim Az-Zahra.
Mohon bertanya Ustadz, bagaimana caranya minta keajaiban dalam hidup tanpa terlihat memaksa Allah? Mohon pencerahannya Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Bu Gibran minta keajaiban dari Allah tanpa memaksa Allah gitu? Oh gimana caranya tuh Ustaz? Tadi juga baru ngerti. Kayaknya kita yang goblok. Minta doa di kolom tanpa memaksa Allah. Begitu kurang Ya lebih mungkin begitu kali Memaksa pasnya. Allah dah gitu ya. Iya, maksudnya Tanpa memaksa gimana Allah. caranya kita minta pertolongan Allah tanpa memaksa Allah gitu. Iya, iya. Iya biar nggak kelihatan memaksa gimana. Ya. Di surat Al-Hasyr, walillahil asma'ul husna fad'u biha. Mintalah untuk tawasul menyebut nama Allah. Ya Rahman. Minta sama Allah ya Rahman. Ya Rahim. Itu kan asma Allah. Ya Ghaffar. Ya Syangkur, sebut nama Allah. Allah paling senang ketika namanya kita sebut, kita puji, kita esakan, kita sucikan, kita muliakan. Sudah pasti wasilah dengan menyebut nama Allah, Allah mengabulkan doa kita. Hampir lagi bagus tadi, ibu minta doa tanpa maksa Allah. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Tangan Allah sangat dekat. Nah sebut tadi ayat 87. 88 ini kita bahas terakhir. Fastajabana lahu wa najjaynahu minal gham. Ketika Nabi Yunus bermohon kepada Allah, kemudian Allah selamatin tuh Bu. Assalamualaikum. 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 Jadi begitu, berdoa tanpa maksa Allah, mengalir gitu. Alhamdulillah. Nah artinya ibu seuzon sama Allah. Husnuzon kepada Allah artinya dengan doanya tanpa minta kepada Allah, tapi Allah sudah kasih tuh. Itulah Allah Mar-Rahman Rahim. Sekarang ibu dikasih sehat, alhamdulillah. Ibu minta gak sama Allah? Enggak. Minta artinya udah sehat. Berangkat dari rumah kemari kaki ada yang bisul nggak? Sehat alhamdulillah. Paling asam urat. Tanpa meminta kepada Allah, tapi Allah sudah mengasih kesehatan kepada kita. Cuma caranya bagaimana kita meraih dan Allah makin dekat dengan kita. Husnuzon dan yakin doa kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu ya. Bagus nih Bu. Pertanyaan udah dijawab media. Ya pertanyaan udah dijawab media. Baik Bu. Bu. Kita memang berharap bahwa setiap doa kita dikabulkan oleh Allah. Tapi kita juga selain kita harus yakin, kita juga harus punya prasangka baik kepada Allah. Jadi apapun yang Allah berikan kepada kita harus ridho terhadap ketentuan Allah. Ya Bu ya? Bu. Bu. Ridho, doa, ridho. Insya Allah kalau ridho Allah akan berikan keberkahan buat hidup kita. Amin ya Robbal. Ya Robbal. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut. Habis ini kita akan masuk dalam sesi tanya jawab lagi bersama dengan kedua orang guru kita. Ya Rabbi salli wa sallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Bu, kita kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Yang mau nanya siapa? Silakan angkat tangannya. Ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Tati dari Majlis Taklim Al-Barkah, Kranji, Bekasi. Ya. Izin bertanya Ustadz, benar nggak sih kalau kita doa pakai nama Al-Jabbar bisa membuat orang yang menzolimi kita mendapat balasan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib silakan Habib Fadl. Dijawab ya. Ya silakan Habib. Ya, alhamdulillah pertanyaannya benar nggak tuh pakai nama Al-Jabbar bisa balas. Sebenarnya ajaran Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak membalas dengan kejelekan. Kalau orang berbuat jelek kepada kita, kita tidak balas, doain dia jelek juga. Tapi apa Bu? Ajarannya Nabi memaafkan dan mendoakan baik. Nabi tuh pernah tuh ya disambiti pakai kotoran.
yang nyambitin sakit. Apa jawaban Nabi? Abis ini kita datengin, kita bawain korma. Kalau kita begitu nggak? Nah, jangan. Kalau kita dengar orang kita nih, teman kita, saudara kita, atau siapa aja yang julid sama kita, dia sakit, pakai doa Al-Jabar, biar tambah sakit. Wah, jangan. Sebenarnya nama-nama Allah baik-baik semuanya. Iya. Ya, ada 99 nama termasuk Al-Jabar. Boleh-boleh aja doa pakai nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi ingat pesannya Nabi, doa itu tektok loh, Bu. Kalau kita berdoa, nanti malaikat doain kita. Kalau kita doa yang baik-baik, saya doain kamu panjang umur, kata malaikat wa anta kadzalik, kamu juga dapat panjang umur. Kalau malaikat bilang engkau akan kita bilang sama dia doain, ya Allah saya doain biar banyak duitnya, biar dapat rezekinya. Malaikat bilang kamu juga dapat duit banyak rezekinya. Alhamdulillah. Makanya yang keluar dari mulut harus yang baik. Doa juga yang baik. Jangan sampai kita doain pakai nama Al-Jabar. Ya betul, Al-Jabar itu bisa memberikan yaitu kekuatan dari doa kita. Tapi emang mau nanti malaikat doain kita juga? Kita doain jelek misalnya, oh itu yang tidak suka sama saya, biar dia hancur kehidupannya. Kata malaikat, kamu juga hancur. Emang mau begitu, Bu? Nah, makanya doain yang baik. Baik. Gitu Ustaz. Baik Habib, terima kasih banyak ya Habibie. Bu, jadi doainnya yang baik. Nah sekarang pertanyaannya nih Habib dan juga Kifatullah. Seandainya begini, kita dizolimin sama orang. Kita doa sama Allah. Ya Allah, aku dizolimin. Boleh nggak kita minta orang itu juga merasakan apa yang kita rasakan? Artinya karena kezolimannya dia. Mungkin entah itu jadi pelajarannya dia atau itu jadi supaya dia ngerti apa yang kita rasain. Ya, silakan. Ya, gini. Jadi ada makalah mengatakan kama tadinu tudan. Sebagaimana kamu berbuat, kamu akan merasakan. Oh. Jadi nggak usah kita meminta Allah membalas apa yang dia kerjakan kepada kita. Itu sudah pasti. Kama tadinu tudan. Sebagaimana kamu berbuat tidak baik, kamu akan merasakan itu. Jadi kita doain yang baik-baik, pasti nanti dia akan rasakan apa yang dia kerjakan buat orang lain. Jangan takut itu, Bu, pasti itu. Ya Allah, jadi nggak perlu didoain nggak perlu kayak gitu. Nanti dia juga akan merasakan. Jadi bagaimana? Kita harus jaga diri aja, Bu. Kita jangan berbuat jelek kepada orang, nanti kita pasti merasakan apa yang kita berbuat jelek. Iya. Alhamdulillah, men. Enzalik, Masya Allah. Terima kasih banyak Habib. Kifatullah, kita ngelihat kan kalau dari para nabi tadi, semuanya itu mendapatkan ujian. Ya, ada yang diuji tadi kayak Nabi Yunus itu kan, misalnya itu kalau saya ibaratkan itu contoh bagi para pendakwah, jangan nyerah. Ya kan, ada Nabi Ayub bagi orang-orang yang sudah mendapatkan kesuksesan, diambil hartanya, anaknya, istrinya, itu jangan nyerah dan tetap prasangka baik sama Allah. Yang terakhir tadi kita bicara tentang Nabi Zakaria yang tidak punya anak, ya itu tetap punya prasangka baik sama Allah sampai akhirnya menurut logika nggak masuk di akal bisa punya anak di usia segitu, tapi Allah bilang kalau memang Allah sudah berkehendak kejadian. Nah, gimana caranya supaya kita nih yang orang-orang awam ini pada saat kita berdoa yakin bahwa Allah akan mengabulkan kita. Karena seringkali ini muncul perasaan ragu dalam hati ini. Apa yang harus kita lakukan untuk menghilangkan rasa ragu dalam hati? Silakan Kiai. Silakan Beb. Izin ya Beb. Jadi bagaimana menghilangkan keraguan dengan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua para nabi-nabi Allah dan Rasulnya diuji, betul Bu? Semua mendapat ujian, hampir lagi kita umatnya. Tapi jangan putus dari doa, doa mukhul ibadah. Teruslah yakin dengan doa kita. Meskipun kita disakitin orang lain, kan sekarang musim pelakor. Pelakor aja. Tapi ketika dizolim, biarin ya Allah, dia nanti saya berdoa kepada Engkau, saya dizolimin ya Allah. Saya digini-giniin amat, emang orang itu ngerebut laki saya. Ya Allah, biar nanti dia direbut lagi. Lakinya sama laki orang lain, dan lakinya sendiri.
Nah, kenapa doain yang baik? Betul kata Habibana, doain yang baik-baik. Itu ujian buat kita. Bagaimana mengontrol iman? Mengontrol dengan iman, hendaknya kita ikhlas. Doa itu yang ikhlas. Adab doa bagaimana? Sopan santun kepada Allah. Puji Allah, ya Rahman. Keluar air mata. Adabnya sama Allah tuh. Khusyuk, yakin, insya Allah sesuatu pasti Allah akan berikan jalan keluarnya. Dan Allah akan mengijabah doa-doa kita. Amin ya Rabbal alamin. Masya Allah. Jadi keyakinan ya Bu ya. Yakin Bu, Allah akan kabulkan doa kita. Ada perasaan ragu, hilangin ragunya. Ya, prasangka baik sama Allah, Allah akan kabulkan. Baik, terima kasih banyak guru-guruku yang telah hadir di kesempatan kali ini. Habib Abdullah, Kiai Fatullah juga terima kasih, ibu-ibu terima kasih. Dan untuk itu di penghujung acara mari kita berdoa bersama, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan bagi kita semua. Untuk itu kami persilakan kepada Habib Abdullah untuk memimpin doa pada kesempatan kali ini. Silakan Habib. Astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Terus ucapkan Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah Ya Allah, minal ya Tuhan kami, kami menjadi tamu-Mu pada hari ini. Kami bermunajat kepadamu ya Allah. Kau kabulkan doa-doa kami. Kami hamba-hambamu yang lemah, yang banyak maksiat kepadamu ya Allah. Ya Allah, jangan kau pandang maksiat kami. Ya Allah, lihatlah kesungguhan kami. Semoga doa-doa kami Engkau terima, Engkau kabulkan. Sebagaimana Engkau menerima doa Nabi Allah Ayub, doa Nabi Allah Zakaria, doa Nabi Allah Yunus, doa nabi-nabi terdahulu. Ya Allah, kami hambamu yang lemah, yang kadang sekarang kami berdoa, besok kami maksiat, kembali berdoa, kembali maksiat. Ya Allah, berikanlah kepada kami keistiqomahan dalam terus berdoa kepadamu ya Rabb. Berikanlah kepada hati kami keyakinan sehingga kami tidak lelah untuk terus merayumu, memintamu, berdoa ya Allah di dunia yang fana ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Pemirsa, pada hari ini kita belajar banyak ya dari kisah-kisah para nabi. Ternyata nabi pun juga diuji dalam rangka menguji keimanan untuk menjadi contoh bagi kita. Bahwa jangan pernah berputus asa terhadap rahmat Allah. Allah akan mengabulkan doa kita. Mungkin tidak sesuai dengan yang kita mau, tapi Allah tahu apa yang kita butuhkan. Prasangka baik kepada Allah, insya Allah hidup kita akan selamat dunia dan akhirat. Terus memperbaiki diri kita menjadi orang yang bermanfaat untuk sekitar kita. Semoga kita diwafatkan kelak dalam keadaan husnul khatimah. Saya David Halik undur diri, semoga Allah beri keberkahan bagi kita semua. Fattaqullaha mastata'tum billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah
على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب